BMI, ya. Lembaga Manajemen Infak. Alhamdulillah Bapak sekalian, eh, kita lanjut ya. Hari ini adalah sesi ketiga materi tentang waris ya. Untuk hari ini kita akan menggunakan salah satu metode atau alat bantu dalam rangka untuk mempermudah menghitung waris ya, yaitu yang disebut dengan metode kuantum alko ya, metode kuantum alko. Mohon izin share screen. Baik, Bapak sekalian, yang kami hormati, ini ya, jadi metode perhitungan waris dengan metode kuantum alko. Ya, ini yang membuat adalah Ustadz Al-Qawim, jadi disesuaikan dengan namanya ya. Nama beliau adalah Ustadz Al-Qawim ya, dari Cimahi. Ya, kemudian metode yang berhasil beliau temukan, berhasil beliau buat namanya metode kuantum alko. Ya, hadirin rahimakumullah, ya, materi pagi hari ini kita singkat saja karena harapan kita semua kita akan lebih banyak diskusi pada sesi pagi hari ini. Yang pertama adalah apa itu ya metode kuantum alko, ya, definisi singkatnya apa. Kemudian alat bantu dari metode kuantum alko hakikatnya berupa metrik atau tabel. Ya, metrik atau tabelnya juga namanya metrik atau tabel kuantum alko. Nanti seperti apa bentuknya, ya. Baru kemudian latihan soal. Ya, latihan soalnya nyambung dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin ada 3 latihan soal menggunakan cara manual, kita coba dengan cara yang sama. Mohon maaf, dengan soal yang sama, kita coba menggunakan tabel kuantum alko. Ya, hasilnya sama. Nanti Pak sekalian bisa lihat di video sesi yang kedua seperti apa ya kemudahan yang ditawarkan dari metode kuantum alko ini ya dibandingkan dengan cara yang manual ya. Kemudian nanti mudah-mudahan ada waktunya kita berdiskusi banyak ya terkait dengan materi-materi pada sesi 1, 2, dan 3. Jangan lupa untuk materi berikutnya, sesi yang keempat, kita gunakan salah satu alat bantu lagi ya dalam rangka untuk mempermudah menghitung bagian waris ya, menghitung harta waris menggunakan aplikasi Siwaris ya. Aplikasi yang berbasis Excel, kebetulan saya yang membuatnya ya. Jadi nanti kita diskusi pada sesi yang keempat. Baik. Hadirin rahimakumullah, referensi yang digunakan sama seperti pada sesi-sesi yang sebelumnya. Ya, kemudian untuk sekedar mengingatkan ya, materi yang pekan lalu ya saya sampaikan ini aja untuk mengingat saja ya. Pada sesi yang kedua kemarin kita bahas ada 2 jenis bagian waris ya, Bapak sekalian ya. Ada 2 jenis bagian waris. Yang pertama, bagian waris yang jumlahnya tertentu. Ingat kemarin, ya, hanya ada 6 saja. Ya, hanya ada 6. Ya, yang pertama adalah 2/3, sepertiga, seperenam, kemudian setengah, seperempat, dan seperdelapan. Itu saja. Ya, untuk bagian waris yang jumlahnya tertentu. Kemudian ada bagian waris yang jumlahnya tidak tertentu ya, yang kita sebut dengan asobah. Nanti di dalam tabel kuantum alko menggunakan singkatan AS. Ya, AS itu asobah ya, AS itu asobah. Nah, kemarin juga kita udah bahas makna asobah bisa 2 kondisi. Bisa asobah dalam arti dia mendapatkan sisanya saja. Ya, kalau sisa berarti asosiasinya sedikit. Kalau masih ada sisa, kalau tidak ada sisa ya tidak dapat.
Atau ada kondisi yang lain, ya di jalan tertentu justru ketika mendapat asobah dia mengambil seluruhnya, jadi akan mendapatkan bagian lebih banyak, ya walaupun statusnya dia mendapatkan asobah. Seperti itu ya sekalian ya. Sekedar mengingatkan materi yang kedua dan materi yang ketiga pada hari ini. Baik, sekalian saya hormati, apa yang disebut dengan metode kuantum Foco? Izin ada yang bocor, di mute dulu. Sekalian yang audionya bocor, di mute dulu. Atau hostnya bisa eh, memute video dan audio peserta kita, jamaah kita. Baik, saya lanjut ya. Apa yang disebut dengan metode kuantum alko? Metode kuantum alko adalah metode untuk mempermudah menghitung waris dengan menggunakan tabel atau metrik alko. Ya, tabel atau metrik alko. Metode ini dibuat oleh Ustadz Al-Qawim. Beliau adalah penulis buku ini, Mas sekalian. Ya, cara mudah membagikan harta waris. Ya, ini bukunya eh, apa namanya bestseller gitu ya, karena sudah revisi kelima ya kalau nggak salah. Ya, dicetak sudah beberapa kali. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman Cimahi di Jawa Barat. Ya. Nah, isi dari tabel Alko ini apa? Isinya adalah yang pertama tentu ahli warisnya. Ya, ahli warisnya siapa saja dan sudah dikasih nomor sama Ustadz Al-Qawim. Nomor 1 sampai dengan nomor 30, ya. Kemudian nomor 1 ini nanti anak laki-laki, nomor 2 dan seterusnya. Nah, ini urutan ini sudah dibuat sedemikian rupa ya oleh Ustadz Al-Qawim merujuk kepada tingkat kedekatan. Ya, tingkat kedekatan ahli waris dengan almarhum atau almarhumah. Ya. Kemudian setelah ada informasi ahli warisnya, kemudian bagian dari ahli waris tersebut ketika tidak ada ahli waris yang lain. Ya, nanti dalam tabelnya namanya bagian pokok. Ya, kemudian ada informasi lagi bagian waris ketika bersama dengan ahli waris yang lain. Ya, jadi ahli waris kan banyak ya. Mungkin ada anak perempuan, anak laki-laki, kemudian ada istri, ada ayah, ibu, itu ahli waris yang ada pada saat almarhum meninggal, ya. Nah, mereka secara bersama-sama ya menjadi ahli waris sehingga nanti mereka saling mempengaruhi ya bagian waris dari ahli waris yang lain. Yang tadinya mungkin dapat bagian waris menjadi termahjub atau terhalang gitu ya. Jadi nanti di tabel alko ini akan disandingkan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Ya, nanti pengaruhnya ya pengaruhnya bisa yang tadinya dapat setengah menjadi dapat seperempat, itu namanya asobah nukson. Atau yang tadinya seperenam menjadi tidak mendapat sama sekali, itu namanya asobah tahrim. Ya, kemarin kita sudah membahas. Ya, baik. Nah ini, Bapak sekalian yang saya hormati, tabelnya seperti ini. Ini bagian dari tabel ya, saya ambil hanya yang kepalanya saja. Jadi ini nomor sudah diurut oleh Ustadz Al-Qawim ya 1 sampai dengan 30 ya Ustadz sekalian. Kemudian ini adalah nama ahli warisnya ya ahli warisnya mohon maaf bukan namanya ahli warisnya. Ini adalah bagian pokok. Ya bagian pokok ini adalah
bagian waris ketika tidak ada ahli waris lain. Ya, izin ini bukan bagan ya, tapi bagian. Bagian. Ya, jadi ini adalah bagian ya ahli waris pokok ketika tidak ada ahli waris lain. Ya, kemudian yang ada nomor lagi di sisi kanan ada satu, ada dua, ada tiga dan seterusnya. Ini ahli waris yang ada, yang membersamai ahli waris yang sedang dihitung. Ya, jadi nanti istilahnya dipasang-pasangkan. Ya, karena mereka ahli waris ini masih ada secara bersama-sama. Ya, dipasangkan misalnya dari sebelah kiri nomor tiga, nomor tiga, nomor tujuh misalnya, ya ada ahli waris suami. Ya, bagian pokoknya adalah setengah kalau tidak ada ahli waris yang lain. Tapi kemudian almarhum ini meninggalkan seorang anak perempuan satu. Ya, satu ini nomor dua ya, perempuan satu nomor dua. Jadi kemudian nanti dipasangkan, ini turun ke bawah, ya. Kemudian yang suami geser ke kanan, maka akan ketemu, ya, bahwa ketika ahli waris suami bersama dengan anak perempuan satu orang, maka bagian warisnya adalah seperempat. Ya, jadi memasangkan yang kiri ke kanan, ya dipasangkan dengan yang dari atas, ahli waris yang lain yang bersama-sama turun ke bawah. Nanti akan ketemu pada satu titik. Nah, titik pertemuan itulah yang namanya bagian waris secara bersama-sama. Contoh di situ ketika suami ya bersama-sama dengan anak perempuan satu orang. Seperti itu ya hasilnya, gampang ya. Nanti filenya saya share juga ke Ustadz Paso, saya share juga ke Ustadz Nugroho ya untuk dibagi ya, untuk di-share kembali, untuk dibahas. Baik, nah ini contohnya yang tadi ya. Ini ada ahli waris suami, kemudian bersama dengan contoh yang lain ini cucu laki-laki ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki nomor 4. Jangan lupa ini ada nomornya. Nomornya sama nih. Ini nomor 4. Ya, ini nomor 4. Ya. Kemudian eh, ahli waris suami kita geser ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Kemudian yang membersamai ya suami adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, nomor 4. Ini turun ke bawah. Ya, nanti akan ketemu. Oh, ternyata ya ketika ahli waris suami bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki dapatnya adalah seperempat. Ya, seperti itu ya, gampang ya. Baik. Nah, ini adalah tabel lengkap dari kuantum alko. Ya, ini ada 1 sampai dengan 30 di bawah. Ya, ini 1 sampai dengan 30. Ya, nomornya sudah diurut oleh Ustadz Al-Qawim. Kemudian ini yang dari mana? Yang dari atas ke samping kanan, samping kanan bawah terus. Ini juga ya 30. Kemudian ini ada yang warna kuning ini 0. Ya, ini tidak memungkinkan, tidak mungkin terjadi karena nomor 8 istri, kemudian apa namanya berdampingan atau bersama dengan istri juga nggak mungkin ya, jadi ini 0, hanya di situ yang 0, sisanya ada angkanya atau ada M, huruf M itu mahjub berarti terhalang, atau AS itu asobah gitu ya, seperti itu. Jadi tinggal mana nih mau ibu, misalnya ibu bentar. Ibu nomor 21 ya, mau ibu kemudian bersama dengan
saudara laki-laki sekandung nomor 11. Ya, kebetulan ada ahli waris ibu dan ada saudara laki-laki sekandung dari almarhum nomor 11. Ya. Oke, kita tarik garis ya. Tarik garis ke sini ya, kemudian turun ke bawah. Ya, ketemu sepertiga. Ya. Ini tentu asumsinya kalau tidak ada ahli waris yang lain lagi ya. Nanti tinggal ahli waris yang lain ada siapa lagi ya. Ketika ada anak laki-laki, anak laki-laki ya, anak laki-laki maka saudara sekandung gimana? Anak saudara laki-laki nih, ini saudara laki nomor 11. Ternyata almarhum punya anak laki-laki, ini turun ke bawah ya. Maka saudara laki-laki sekandung tadi akan mahjub, akan terhalang bagiannya oleh anak laki-laki. Seperti itu, Pak sekalian. Mudah. Ya, ini bentuknya Excel. Nanti filenya akan saya share ya untuk kita pelajari bersama. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, monggo ya. Nanti bisa ditanyakan. Baik, itu saja sekalian. Gampang ya. Tarik dari kiri ke kanan, kemudian tarik dari atas ke bawah, ketemu satu titik gitu. Ya. Nah, nanti ada kalanya karena seorang ahli waris ini bersama-sama dengan beberapa orang ahli waris, yang ya, seorang ahli waris bersama-sama dengan beberapa orang ahli waris yang lain, nanti titiknya akan ketemu lebih dari satu, ya. Nah, kalau ketemu titik yang lebih dari satu, clue-nya atau petunjuknya adalah ambil angka yang paling kecil. Kenapa yang paling kecil? Karena angka yang paling kecil ini berarti dia terhalang atau termahjub oleh ahli waris inti atau ahli waris yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan almarhum atau almarhumah. Gitu. Nah, ini ada contoh. Contoh yang ini juga ada ada dua titik ketemu. Baik, kalau sekalian saya hormati, ini contoh latihan satu yang kemarin, ya. Ayo Wildan. Soalnya sama persis. Ya, soalnya sama persis. Almarhum meninggalkan suami, ya, berarti ada ahli waris suami. Kemudian anak perempuannya ada dua. Ini contoh yang sederhana nih, ya. Kemudian anak laki-lakinya satu. Nah, kebetulan hanya itu supaya gampang dulu deh, ya. Kemudian total warisan ada 100. Jadi ada ahli warisnya tiga ya. Suami, anak perempuan ada dua, kemudian anak laki-laki satu. Kita coba dulu yang suami, ya. Kita coba dulu yang suami, ya. Suami di tabel Alko ini nomor 7, Mas sekalian. Nomor 7, kemudian akan kita coba sandingkan dengan anak laki-laki. Anak laki-laki itu nomor 1. Ya, nomor 1 ini, ya, yang disandingkan berarti ngambilnya dari atas. Oke. Nah, ketika tidak ada anak laki-laki, ya, harta apa bagian waris dari suami adalah setengah, kan gitu ya sekalian ya. Tapi ketika bersama dengan anak laki-laki, kita coba lihat, kita tarik garis ke kanan, ya, kemudian kita tarik garis dari anak laki-laki satu orang atau lebih ini dari atas ke bawah, ya. Akan ketemu seperempat, kan gitu ya, akan ketemu seperempat. Suami juga bersanding atau bersama dengan anak perempuan. Kita coba anak perempuan itu kalau di tabel Alko ini ada dua pembagian. Anak perempuan yang satu orang itu satu nomor sendiri. Anak perempuan yang dua orang atau lebih ini satu nomor sendiri. Ya. Ini kebetulan anak perempuannya dua, berarti ambil yang nomor 3, ya. Ini nomor 3.
Ya, turun ke bawah sampai dengan nomor 7. Ya, dari suami juga geser ke kanan ketemu seperempat. Nah nih, ketika suami bersanding dengan anak laki-laki dan anak perempuan, kebetulan nilainya sama, yaitu seperempat. Maka kita bisa yakinkan bahwa bagian suami adalah seperempat. Ini saya udah tulis di sini, ya. Karena bersama dengan anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian waris suami adalah seperempat. Ya, ini sekedar untuk mempermudah, ya. Tentu akan lebih bagus kalau kita hafal, ya. Pokoknya suami kalau tidak ada anak dapatnya setengah, kalau ada anak dapatnya seperempat, itu boleh, itu bagus, ya. Berarti tanpa melihat tabel. Tapi kalau misalnya nggak hafal, tabel kuantum alko ini menjadi salah satu alternatif untuk mempermudah. Seperti itu ya, sekalian saya hormati. Kemudian kita lihat yang anak perempuan dan anak laki-laki ya. Jadi suami jelas ya seperempat ya. Anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuannya dua. Anak perempuannya dua. Di nomor tiga disandingkan dengan anak laki-laki. Disandingkan dengan anak laki-laki. Ya. Kemudian kita pertemukan. Ya. Ketemulah bagian warisnya adalah sekutu AS. Sekutu AS itu artinya sekutu asobah. Artinya mereka mendapatkan asobah bersama-sama. Ya, jadi nanti mendapatkan sisa, kemudian dibagi bersama-sama dengan ahli waris tersebut. Ya, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan asobah dibagi secara bersama-sama. Tentu kaidah yang kemarin sudah kita pelajari bersama bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian ya dari anak perempuan. Gitu. Ya. Seperti itu sekalian. Jadi akan ketemu di sini ya bahwa anak perempuan dan anak laki-laki akan asoba secara bersama-sama atau secara bersekutu begitu. Baik, sudah selesai nih ya. Sudah selesai ya. Ahli waris suami sudah ketemu seperempat. Kemudian ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan ketemu ya asobah secara bersekutu atau secara bersama-sama. Nah, ini tabel cara ngitung yang kemarin ya. Saya bedakan sedikit supaya saya ingin memahamkan kepada sekalian bahwa tabel cara menghitung ini sekedar alat bantu saja. Yang tabel ini ya, yang tabel di slide ini ya. Kalau kemarin ada warna kuning-kuningnya, kolom-kolomnya beda sedikit. Kalau sekarang warna coklat ya, kolom-kolomnya beda sedikit ya. Artinya dari saya ingin menyampaikan kepada sekalian bahwa ini hanya alat bantu yang bisa bervariasi ya, tergantung bagaimana kita mudahnya memahami. Ya, baik. Tadi suami ahli warisnya anak laki-laki satu, anak perempuannya dua nih. Udah saya bagi nih. Anak perempuan satu, anak perempuan dua. Baik, suami tadi dapat seperempat ya, masih kalian saya hormati. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan sekutu asobah, artinya dapat asobah, dapat sisanya, kemudian dibagi bersama-sama. Berarti 3/4. Ini asumsinya contoh yang sederhana, tidak ada ahli waris yang lain. Oke, jadi suami dapat seperempat, anak laki-laki dan anak perempuan dapatnya 3/4 dibagi bersama-sama. Gitu. Oke, suami sudah clear nih, seperempat kali 100 juta, maka dapat 25 juta. Seperti itu ya. Nah, langsung supaya gampang, ini langsung geser ke kanan. 25 juta. Nah, anak perempuan, anak laki-laki, asobah sisanya. Berarti 3/4 ya. 3/4 kali 100 juta, ketemunya adalah 75 juta. Nah, ini kalau saya mudahnya begini, ya tinggal ada harta 75 juta nih. 75 juta, 75 juta dibagi ke satu orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan.
Nah, kemarin ini alat bantunya yang di bawah ya. Anak laki-laki jumlahnya satu orang, dapatnya dua bagian. Satu kali dua sama dengan dua bagian. Anak perempuan dua orang kali satu bagian. Dua kali satu sama dengan dua bagian. Kemudian dijumlahkan. Empat bagian. Nah, empat bagian ini nanti menjadi penyebut di sini, Mas sekalian. Ya, penyebut di sini nih. Ah, gitu. Ya. Jadi anak laki-laki karena dapat dua bagian maka 2/4 dikalikan 75. Ya. Kemudian anak perempuan yang pertama ya 1/4. Ya, jadi 4 yang tadi hasil penjumlahan tadi menjadi penyebut. Ya, 1/4 kali 75. Kemudian anak perempuan yang kedua pun sama. 1/4 kali 75. Ya, akan ketemu Mas sekalian angkanya dan kalau dijumlahkan pas ya sama dengan 100 juta. Dan kita akan lihat ya apakah sesuai dengan kaidah umum ternyata sesuai. Anak laki-laki dapatnya 37.500. Anak perempuan dapatnya 18.750 ya. Maka jumlah bagian anak laki-laki dua kali dari jumlah bagian waris anak perempuan. Seperti itu, Bapak sekalian. Ya, jadi kalau di sesi yang kedua ngitung pembagiannya nggak pakai tabel. Kalau di sesi yang ketiga ngitung pembagiannya berapa-berapa menggunakan tabel kuantum alko. Sekali lagi ini alat bantu untuk mempermudah ya untuk mempermudah cara kita menghitung. Ya tentu akan lebih bagus misalnya sekalian tertarik dengan ilmu waris kemudian ingin apa namanya menyebarkan ilmu waris ya kita coba hafalkan ya suami kalau tidak ada anak dapat setengah ya kalau ada anak dapatnya 1/4 istri kalau tidak ada anak dapatnya 1/4 kalau ada anak dapatnya 1/8 ya gitu-gitu ya nanti otomatis akan hafal dengan sendirinya gitu ya sekalian ya. Izin saya tidak buka tanya jawab dulu ya. Nanti kita apa namanya, selesaikan dulu karena latihannya nggak banyak, hanya 3 saja. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita tanya jawab. Yang kedua, ya, yang kedua, ya latihan 2. Ya, almarhum meninggalkan istri, ya satu, kemudian ayah, kemudian ibu, kemudian anak laki-lakinya dua, ya anak laki-lakinya dua. Ya kemudian anak perempuannya satu ya kemudian ayah mertua ibu mertua nih kemarin ingat yang saya kasih warna merah ini bukan ahli waris ya sehingga bisa kita coret kemudian saudara saya seibu atau saudara sekandung berarti saudara laki-laki ya saudara laki-laki sekandung satu orang ya jadi ayah mertua ibu mertua dicoret. Kemudian nanti kita lihat saudara saya si ibu atau saudara sekandung ini dapat atau enggak. Ya, kita lihat nanti tabelnya. Baik, sekalian saya hormati, kita coba satu-satu dulu, ahli waris istri dulu. Ya, kita masukkan istri nomor 8, kemudian anak laki-laki itu nomor 1, anak perempuannya satu juga, berarti yang nomor 2. Oke, kita sandingkan. Rupanya ketemu sama nih. 1/8, 1/8. Berarti artinya seorang waris istri ketika ada anak perempuan atau ada anak laki-laki dapatnya bukan 1/4 tetapi 1/8. Oke ya, clear ya. Jadi dari kasus latihan 2 ini bagian waris istri adalah 1/8. Baik, lanjut ayah. Ayah ya, ayah dari almarhum berarti ini. Baik ayah atau bapak kalau di tabelnya Al-Qawi menggunakan kata bapak ya, bukan ayah. Ini nomor 9. Kemudian kita sandingkan dengan anak laki-laki dua orang.
Ya, anak perempuan satu orang. Ya, oke. Kita coba pertemukan di titik, ya. Nah, oh sebetulnya dipertemukan dengan tiga ahli waris yang lain ya, sama istri ya. Oke, sama istri ini. Baik. Nah, ketika dipertemukan dengan anak laki-laki, dapatnya seperenam. Ketika dipertemukan dengan anak perempuan yang satu orang, dapatnya seperenam plus asobah. Jadi makna seperenam plus asobah itu ayah dapat seperenam. Apabila masih ada sisa, maka ayah dapat lagi. Ya sebesar berapa ya sebesar sisanya. Gitu. Itu pengertian dari seperenam plus AS. Gitu. Ya. Kemudian ketika bertemukan dengan istri dari almarhum, dapatnya asobah. Nah, ini ada tiga titik nih. Maka ambil eh, eh, yang paling kecil, maknanya adalah ambil bagian dari ayah atau bapak ini di mana dia dipertemukan dengan anak laki-laki. Ya, anak laki-laki dengan anak perempuan itu nomornya lebih kecil anak laki-laki. Dianggapnya adalah anak laki-laki lebih prioritas ya untuk mendapatkan ahli ahli waris. Ya, baik. Dari tiga titik ini kita ambil yang kecil atau disandingkan dengan ahli waris yang lebih dekat dengan almarhum, maka akan ketemu angka yaitu seperenam. Ya, jadi ketika seorang ayah, seorang bapak menjadi ahli waris, masih ada anak laki-laki, anak perempuan, kemudian istri dari almarhum masih ada, maka dia dapatnya seperenam. Seperti itu sekalian. Kemudian kita coba istri sudah, ayah sudah, ibu sekarang. Bukan ibu, saudara sekandung dulu. Ya, saudara sekandung dulu. Ya, saudara sekandung. Baik, saudara sekandung satu orang nomor 11. Kita coba sandingkan dengan anak laki-laki satu orang atau lebih. Kemudian anak perempuan kebetulan satu orang. Kemudian dengan istri almarhum. Ya, kemudian dengan bapak, bapak dari almarhum. Ya, maka ketemu ya. Ketika disandingkan dengan anak laki-laki, dia dapatnya M, mahjub, terhalang. Yang tadinya dapat menjadi tidak dapat. Ya. Kemudian ketika disandingkan dengan anak perempuan, ya dapatnya asobah, sisa. Ketika disandingkan dengan bapak dari almarhum, asobah. Ketika disandingkan dengan teman maaf, ketika disandingkan dengan istri, dapatnya asobah. Ketika disandingkan dengan bapak, termahjub. Nah, ada 4 titik. Ya, ambil yang nilai yang paling kecil atau ambil pilihan di mana dia disandingkan dengan ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan almarhum. Ya, sekali lagi ini menurut Ustadz Al-Qawim nomor ini menentukan ya 1, 2, 3 sampai 30 itu menentukan dekat atau tidak dekatnya atau seberapa dekat kekerabatannya ahli waris dengan almarhum. Ya tentu ini disesuaikan dengan pedoman ya sebagaimana ada di Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Seperti itu ya sekalian ya. Jadi simpulannya saudara sekandung ketika masih ada anak-anak ya ini nanti akan termahjub ya. Jadi tidak dapat bagian waris. Baik, kemudian bagian dari ibu. Ibu juga dia ketika disandingkan dengan ahli waris yang lain dalam kasus latihan nomor 2 ya, ini juga nanti akan menemukan beberapa titik. Ibu kalau di tabelnya Ustadz Al-Qawim nomor 21 nih.
21, kemudian disandingkan dengan anak laki-laki dapatnya seperenam. Ya, ini mohon maaf yang seperenamnya tidak bisa saya klik ini. Kemudian dengan anak perempuan dapatnya seperenam juga. Ketika disandingkan dengan istri dari almarhum dapatnya sepertiga dari sisa. Ketika disandingkan dengan bapak dari almarhum dapatnya sepertiga sisa. Ya, ketika disandingkan dengan saudara laki-laki sekandung dapatnya sepertiga. Nah, kita pilih ya hasil pertemuan persandingan ya ibu ya dengan ahli waris lain yang paling dekat dengan almarhum ya, yaitu anak laki-laki. Maka yang kita pilih adalah seperenam yang paling kiri nih. Ya, sebentar saya klik. Oh, bisa ternyata. Nah, ada yang ambil yang ini ya, yang paling kiri. Ya. Baik, dari sini kita simpulkan bahwa karena bersama anak laki-laki, anak perempuan, istri dan ayah, maka bagian waris ibu adalah seperenam. Ini bagian dari ibu, ya. Kemudian bagian dari anak laki dan perempuan tadi sudah, ya. Mereka secara bersama-sama akan dapat sekutu asoba, artinya dapat sisanya kemudian dibagi secara bersama-sama dengan ketentuan bagian laki-laki 2 kali dari bagian anak perempuan. Baik, selesai nih ya. Kita sudah menginventarisir siapa saja ahli warisnya, siapa saja ahli waris yang membersamainya. Kemudian kita sudah tentukan bagian dari eh, masing-masing ahli waris. Kita masukkan ke tabel cara menghitungnya, ya. Baik, yang saya hormati, ya, kita tadi berdasarkan latihan 2, ada istri, ada ayah, ada ibu, ya, ada anak laki-laki kebetulan ada 2, kemudian ada anak perempuan. Oke. Ini bagiannya tadi yang sudah kita lihat berdasarkan tabel kuantum alko. Ya, baik. Karena ini ada seperlapan, seperenam, seperenam, kemudian kita coba cari KPK-nya. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 8 dan 6 itu 24 ya. Ini dalam rangka untuk menyamakan penyebut gitu. Jadi seperlapan sama dengan 3/24. Sepakat ya? Hitungan dulu waktu kita sekolah. Seperenam ini sama dengan 42/4. Kemudian seperenam ini juga 4/24. Nah, kita lihat ya sisanya berapa. Kita lihat ada 3, ada 4, ada 4 berarti sudah 11. Ya berarti sisanya adalah 13. Maka bagian anak laki-laki secara bersama-sama dengan anak perempuan adalah 13/24. Kalau kita total tentu harus 1 ya, atau sama dengan 24/24. Nah, untuk bagian istri, ayah, dan ibu udah clear. Tinggal 3/24 kali 100 juta. Ya, ketemunya adalah ini, ya 12,5. Ya, supaya mudah langsung tarik ke kanan. Ya, untuk dihitung secara total ke bawah. Ya, kemudian ayah dan ibu kebetulan dapatnya sama seperenam. Nah, oke, ketemu nih. Ya, bagian istri dari almarhum, ayah dan ibu almarhum. Nah, sekarang bagian dari anak nih. Ya, anak kan 13/24 kali 100 juta. Ketemunya adalah 54, 166, 667 nih angkanya, angka keriting nih. Ya, kalau kita jumlahkan kurang lebih sama segini ya. Ada beda Rp1 ya, bisa diabaikan. Nah, istri, ayah, dan ibu udah clear, tinggal kita menghitung bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan.
Nah, kita cari penyebutnya dulu nih. Ya, anak laki-laki dua ya. Dua kali dua, empat. Ya, anak perempuan satu. Satu kali satu, satu. Ya, maka dijumlahkan 4 plus satu sama dengan 5 bagian. Jadi anak laki-laki, anak perempuan dibagi menjadi 5 bagian. Ya. Nah, kemudian anak laki-laki kan dua dapat dua ya. Berarti 2 per 5 kali 5 4 1 6 enam tujuh. Ya, dapatnya 21 enam tujuh ini. Ya, anak laki-laki yang kedua juga sama. Kemudian anak perempuan karena satu bagian berarti 1/5. Ya, dikalikan 54 enam tujuh hasilnya 10 8 tiga tiga. Kita lihat ya, bagian anak laki-laki sama dengan 2 kali bagian dari anak perempuan. Kalau di total nanti akan sama dengan 100 juta. Seperti itu ya Mas kalian ya. Baik, satu lagi deh, satu lagi. Ya dengan cara yang sama. Ini tidak terlalu bervariasi hanya untuk latihan soal supaya mudah memahamikannya ya. Nanti Mas kalian bisa latihan sendiri ya menggunakan tabel kuantum alfa yang baik sekalian. Latihan ketiga nih mirip-mirip juga nih. Ya, hanya tadi ada ayah, sekarang tidak ada ayah. Ayahnya sudah meninggal, tapi kakeknya masih ada. Ya, jadi almarhum meninggalkan satu orang istri. Ya, kemudian ada ibu. Ya, ayahnya almarhum sudah tidak ada. Ya, tapi kakeknya masih ada. Ayahnya ayah atau kakek dari almarhum masih ada. Kemudian anak laki-laki satu, anak perempuan satu. Ayah mertua, ibu mertua nanti bisa kita coret karena bukan ahli waris. Kemudian saudara saya si ibu satu orang. Ya, sama seperti latihan dua ya, saudara sekandung satu orang. Baik kita istri dulu. Istri tadi sudah ya, ketika istri dipertemukan dengan ahli waris anak-anak, laki-laki maupun perempuan, dapatnya adalah 1/8. Ya, tidak ada perbedaan. Berarti sepakat langsung tulis bagian istri adalah 1/8. Gitu ya. Kemudian ibu juga sama tadi. Hasil dari perhitungan yang tadi, ketika ibu disandingkan dengan anak laki-laki, ya, kemudian anak perempuan, kemudian disandingkan dengan istri dari almarhum, kemudian disandingkan dengan kakek dari pihak bapak. Ya, dapatnya ada yang sepertiga sisa, ya, ada 1/6, ada 1/6. Ada 4 titik pertemuan di sini. Ya, tentu ambil yang posisi yang paling kecil di mana dia, eh, di mana itu adalah hasil ketika ahli waris ibu dipertemukan dengan ahli waris anak laki-laki yang dianggap paling dekat kekerabatannya dengan almarhum. Ya, maka dari sini akan ketemu 1/6. Ya, jadi ibu dapat 1/6 bagian. Kemudian kakek, ya kakek. Kakek di sini di tabel Al-Qawim nomor 10 ya dipertemukan dengan anak laki-laki dapatnya 1/6, dipertemukan dengan 2 orang anak perempuan dapatnya 1/6 plus asobah. Kemudian dipertemukan dengan istri dapatnya asobah. Ya, ada titik di sini, 3 titik. Ya, 3 titik pertemuan, ambil yang 1/6 di mana ketika dia dipertemukan dengan ahli waris anak laki-laki. Ya, jadi ahli waris anak laki-laki ini nomornya nomor 1 ya. Kalau di tabel Al-Qawim artinya adalah dia pertama kali yang harus diprioritaskan untuk dihitung secara bersama-sama, dipertemukan titiknya. Ya, seperti itu.
Baik, ahli waris kakek dapatnya seperenam. Kemudian ahli waris anak laki-laki dan perempuan seperti yang tadi, dia akan bersekutu ya, bersama-sama dengan anak laki-laki ya, untuk menerima mendapatkan asobah atau sisanya. Baik, ini saudaranya. Oh iya, saudaranya tidak saya hitung ya, saudara. Saudaranya otomatis mahjub ya. Saudara saya seibu karena masih ada anak laki-laki otomatis dia mahjub ya, terhalang oleh anak laki-laki ya. Sebagaimana kita lihat tadi di latihan nomor 2. Baik, setelah ketemu seluruh ahli warisnya, kita masukkan ke tabel seperti ini ya. Jumlah kolomnya bebas, yang penting kita bisa paham menggunakan tabel ini ya. Ada istri, ada kakek, ada ibu, ya ada anak laki-laki dan anak perempuan. Di sini contohnya anak laki-lakinya satu, anak perempuannya dua. Ya, istri seperlapan, kakek seperenam, ibu seperenam, ada penyebut 8, 6, dan 6. Kita cari KPK-nya, ya kelipatan persekutuan terkecil dari 86, 8 dan 6 yaitu 24. Ya, maka istri seperlapan sama dengan 3/24, kakek dan ibu seperenam sama dengan 4/24. Anak laki-laki, anak perempuan ambil sisanya, ya. Bagian istri, kakek dan ibu kalau kita hitung sudah ada 3 plus 4 11. Berarti sisanya 13. Maka anak laki-laki, anak perempuan secara bersama-sama mengambil sisanya sebesar 13/24. Oke, untuk istri, kakek, dan ibu langsung dihitung. Ya, 3/24 kali 100 juta, ya dapatnya 12,5 juta. Kakek 4/24 kali 100 juta dapatnya 16, 666, 667. Demikian juga dengan ibu. Ya, kemudian untuk anak 13/24 kali 100 juta ketemunya 54, 166, 667. Untuk yang istri, kakek, dan ibu langsung clear, ya bisa dipindahkan ke yang sebelah kanan. Ya, untuk anak-anak tentu nanti kita hitung dulu pembagiannya. Ya, kebetulan di sini anak laki-laki satu. Ya, cari penyebut dulu. 1 kali 2 bagian, ketemunya 2 bagian. Untuk anak laki-laki, yang perempuan 2 orang kali 1 bagian, ketemunya 2 bagian. 2 plus 2 sama dengan 4. Oke, ya. Maka untuk anak laki-laki, karena dia dapat 2 bagian, 2/4 kali 54, 166, 667. Ketemunya 27,083,333. Untuk anak perempuan, masing-masing dapat 1/4, dikalikan 54, 166, 667. Dapatnya 13,541,667. Ya, kalau kita total akan sama dengan 100 juta. Ya, seperti itu ya, Bapak sekalian yang saya hormati, ya, cara untuk menghitung pembagian harta waris dengan menggunakan metode kuantum alko. Ya, sekali lagi sebelum saya buka diskusi, membagi harta waris tidak selalu sama dengan menjual harta warisan tersebut kemudian kita bagi-bagi, kemudian kita terima uang. Tidak. Ya, ilmu faraid adalah ilmu untuk mengidentifikasi siapa saja ahli warisnya, berapa harta yang ditinggalkan oleh almarhum almarhumah, kemudian dihitung berapa bagian masing-masing dari ahli waris terhadap harta waris tersebut. Ya, tentu harta waris yang berupa uang tunai ya atau berupa tabungan dari almarhum almarhumah bisa langsung dibagi ya. Tapi kalau misalnya berupa aset tanah, rumah ya, saham di perusahaan itu tidak harus langsung dijual dan dibagi. Yang penting atas harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum almarhumah
berapa persen milik dari masing-masing ahli waris yang ada. Ya, dalam beberapa kasus yang mungkin kasusnya sudah lama sekali, sudah agak sulit ya untuk diidentifikasi siapa saja yang menjadi ahli waris pada saat kejadian almarhum meninggal, bisa disepakati. Yang penting dihitung dulu, diidentifikasi dulu siapa ahli warisnya, kemudian diidentifikasi juga hartanya, kemudian dibagi ya, dibagi untuk masing-masing dapat bagian berapa. Walaupun tidak langsung atau tidak harus ditindaklanjuti dengan cara menjual kemudian dibagi-bagi secara kas tunainya gitu. Ya, tidak harus begitu. Yang penting harta warisan eh, sudah jelas ada sudah jelas siapa pemilik dari ahli warisnya masing-masing gitu ya. Dalam hal ketika ada aset yang sulit untuk dijual atau sulit untuk dinilai dengan rupiah ya, nanti hasil hitungannya dalam bentuk persentase saja boleh ya. Pokoknya total harta waris orang tua kita sekian persen punya si A, sekian persen punya si B, sekian persen punya C ya. Kemudian kita buatkan semacam surat pernyataan bersama, akad bersama, tanda tangan semua ahli waris, itu sudah sah ya bahwa syariat waris sudah dilaksanakan. Dalam hal teknis pembagiannya agak sulit, ya sudahlah. Tanah kan nggak bisa dipotong-potong ya sekalian ya, nggak bisa dibagi-bagi ya. Ya sudah, nanti antar saudara, antar adik kakak, antar ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain saling berbagi, saling menghadiahkan, saling menginfakkan, saling mensodakohkan. Insya Allah nanti pahalanya dua. Pahala yang pertama apa? Pahala melaksanakan syariat waris, itu ada pahalanya. Kemudian pahala saling berbagi, saling berinfak, bersedekah dengan saudaranya lain sesama ahli waris. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ketika kita berinfak, bersedekah kepada orang lain, maka pahalanya cuma satu, yaitu pahala infak sedekah. Tapi ketika kita berinfak, bersedekah dengan saudara yang saudara yang dekat ya keluarga kita, maka pahalanya dua, yaitu pahala infak dan sedekah itu sendiri dan pahala silaturahmi. Seperti itu ya, Bapak sekalian ya, saya hormati ya sekedar mengingatkan pelajaran pada sesi yang pertama dulu ya. Monggo berikutnya adalah Bapak sekalian dalam hal ada yang mau disampaikan, ya ada yang mau dikonfirmasi, ada yang mau ditanyakan, ya kami buka pertanyaan, ya. Monggo silakan, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marwanto, ya. Iya, Ustaz. Di mana nih letak di ini domisili, Pak? Pacitan, Ustaz. Oh, Pacitan. Siap. Monggo, Pak Marwanto. Ini Ustaz mau izin bertanya terkait dengan pembagian harta waris. Almarhum itu punya beberapa eh, harta peninggalan dalam bentuk tanah dan bangunan, Ustaz. Tanah dan bangunan. Ini almarhum siapa nih, Bapak atau Ibu? Bapak. J. Bapak J. Nah, iya. Nah, beliau punya tanah di 3 bidang Tiga yang bidang tanah. Ada bangunannya juga, Pak? Di ada atas. bangunan rumah itu. J. Siap. Rumah Terus? pekarangannya, rumah berikut pekarangannya. Nah, J. apakah dalam pembagian itu, Ustaz, apakah dalam pembagian itu setiap bidang itu dibagi sesuai dengan peruntukannya masing-masing Dengan mendapatkan bagiannya masing-masing gitu ya. Oh, atau bisa yang ini si A sama si B bidang yang lainnya si A atau yang rumahnya salah satu di antara ahli waris begitu Ustaz. J. Jadi, Baik, Pak Marwanto. terus, Jadi asumsinya ahli warisnya sudah teridentifikasi siapa saja, kemudian masing-masing sudah paham bagiannya masing-masing ya, berapa bagiannya iya, masing-masing ya, Pak Marwanto. J.
Jadi nanti tinggal teknis bagaimana membaginya kan gitu ya. Nah, kembali yang tadi sepanjang hartanya liquid ya berupa uang tunai atau tabungan, deposito itu gampang ya, tinggal dicairkan kemudian dibagi ya. Untuk harta yang tidak liquid ya dalam bentuk tanah, bangunan ya, itu sebetulnya kesepakatan masing-masing ya. Tadi informasi dari Pak Marwanto ada 3 bidang tanah. Ya, asumsinya misalnya yang paling gampang saja harta apa ahli warisnya hanya anak laki-laki 3 misalnya. Ini supaya gampang aja. Berarti kan tinggal dibagi 3 saja kan? Tinggal dibagi 3 gampang. Nah, Pak Rianto gimana? Apa luas bidang tanahnya beda-beda. Nah, setelah disepakati diakadkan ya secara lisan maupun tertulis bagian dari masing-masing ahli waris, selesai tuh pembagian waris dan pelaksanaan syariat waris sudah selesai tuh Pak. Ya tinggal berkasih sayang antara satu saudara dengan saudara yang lain ya. Udahlah saya kelebihan ini, oh saya kelebihan, jatah bagian saya tuh eh, apa namanya ya, kurang gitu ya ada di sebagian di di bidang tanah yang lain. Udahlah, saya ikhlaskan sebagian gitu ya. Jadi misalnya mau saling mengikhlaskan, yang nggak usah difikirkan lebih kurangnya ya bagi yang kurang ya berarti nanti dapat hadiah dari saudara yang lain ya bagi yang lebih berarti menghadiahkan kepada saudara yang lain itu tidak jadi masalah ya monggo ya seperti itu. Namun demikian kalau misalnya ada kondisi di mana tanah bangunan tersebut bisa dijual, bisa diuangkan ya tentu akan mudah. Ya sudah bisa dikonversi dalam bentuk uang ya kemudian tinggal bagi ya. Jadi eh, titik ya, titik selesainya pembagian atau pelaksanaan hukum waris di Islam hanya sampai dengan berapa bagian warisan dari masing-masing ahli waris. Ya, untuk bagaimana teknis membaginya itu silakan kesepakatan masing-masing. Ya, kalau saya orang Tegal ya ada bahasa yang sama nggak nih? Ya, saya orang Tegal ada bahasa jujuli begitu ya. Jadi eh, apa namanya? Saya bagian tanahnya kelebihan ini ya lebih dari yang seharusnya. Ya udah berarti kelebihannya saya bayarin kepada saudara lain ya yang punya hak tanah di situ atau hak waris di situ. Seperti itu Pak Mauranto. Jadi lebih mudah kalau kasus yang demikian ya tinggal kesepakatan saja seperti apa. Tidak harus dibagi satu bidang tanah dibagi 3, kemudian satu bidang tanah yang lain dibagi 3 ya tidak harus. Walaupun boleh-boleh saja kalau itu memungkinkan. Itu je Pak Mauranto je. Matur suwun, Ustaz. Je. Baik, kalau sekalian saya hormati, ini ada chat ya beberapa orang ya. Saya tanggapi dulu ya. Ini dari Pak Bangun Karya. Ya, Assalamualaikum, izin bertanya. Seorang istri meninggal dunia, meninggalkan harta, tanah, dan bangunan. Meninggalkan ahli waris seorang suami dan anak laki-laki 3 orang. Setelah meninggal, setelah meninggal, istri tersebut harta warisnya belum dibagi. Sampai suaminya meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Oh, setelah istri meninggal, hak tersebut belum dibagi sampai suaminya meninggal bertahun kemudian. Jadi ahli waris istri hanya digunakan oleh suami dan anak-anak untuk pulang pendidikan dan kebutuhan sehari-hari sampai ahli warisnya habis. Sampai harta warisnya habis. Bagaimana hukumnya? Iya, baik. Sekalian ini banyak kondisi seperti ini ya. Terima kasih pertanyaan Pak Bangun Karya. Ya, ini tentu kondisi tidak ideal ya. Kalau sudah seperti ini ya sudahlah. Pokoknya ini kan berarti eh, apa namanya posisi kejadiannya udah lama ya. Tapi kebetulan suaminya masih ada ya.
Kalau suaminya masih ada begini saja ya. Dulu tanah dan tabungan dari almarhumah istri itu berapa, kemudian dibagi ya, dibagi itu dihitung aja ya, dihitung pembagiannya ya ke suami, suami kalau ada anak berarti seperempat, kemudian anak laki-lakinya 3 orang berarti 3/4. Berarti pas itu. Ya, suami dapat seperempat, anak laki-lakinya dapat masing-masing seperempat. Ya, jadi masing-masing dapat seperempat begitu. Ya, kemudian diakatkan. Ya, si suami tadi atau bapaknya anak tadi ketemu dengan anak. Nah, ini kita coba ya mau melaksanakan hukum waris walaupun sudah berlalu. Ya, asumsinya harta almarhum ibu sekian. Ya, kita akadkan pembagian warisnya bahwa bapak dapatnya seperempat bagian, kemudian kalian anak-anak karena laki-laki semua dapatnya 3/4 dibagi 3 orang, ya, berarti masing-masing dapat seperempat. Clear, akad tersebut diucapkan oleh seorang suami, kemudian diiyakan oleh anak-anak, sudah clear, sudah sah melaksanakan hukum waris. Ya, karena ini kejadiannya sudah berlalu nih, ya. Kemudian akadnya akad belakangan. Tinggal bagaimana harta yang tadi sudah digunakan ya sudah. Berarti tinggal saling mengikhlaskan aja. Ya, mungkin bagian dari Bapak ada yang sudah kepakai untuk biaya pendidikan anak-anak atau bagian anak-anak sudah kepakai untuk biaya pendidikan toh untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan tidak jadi masalah. Yang penting adalah ada akad bahwa harta dari almarhum istri atau almarhum ibu sudah dibagi, ya sudah diakadkan, ya pembagiannya kepada semua ahli waris ya sesuai dengan hukum Islam. Ini asumsinya kalau hanya ada harta apa ahli warisnya hanya suami dan anak-anak ya, tentu harus dilihat dulu di saat almarhumah ibu meninggal itu masih ada saudara yang lain enggak? Misalnya mungkin masih ada ayah atau ibu. Kalau adik kakak dari almarhumah saya kira akan termahjub ya oleh anak laki-laki. Begitu ya Pak Bangun ya. Jadi yang penting kalau sudah begitu akadkan saja ya secara bersama-sama dengan anak-anak atau ahli waris yang lain. Itu sudah sah bahwa kita sudah melaksanakan hukum waris walaupun dari segi waktu tidak ideal ya. Semestinya kan dulu ya, tapi ya sudah nggak apa-apa diakadkan sekarang. Dan ini alhamdulillah ya masih lengkap, anak-anaknya masih ada, kemudian apa namanya suami atau ayah dari anak-anak masih ada. Seperti itu ya, sekalian. Oh, saya jawab yang mana dulu nih? Oh, rupanya jawab yang Pak Bangun dulu. Nggak apa-apa ya, nggak urut ya. Kemudian Pak Dedi Jas, ini jam 6 lebih. Oh, jangan-jangan kebalik saya. Oh, harusnya di atas dulu ya. Oh iya, kebalik saya. Ya, saya urutkan dari atas saja ya, sesuai dengan chat yang masuk ya. Pak Taufik, Pak Taufik tidak bertanya. Pak Zen, Pak Zen jam 5.38. Mohon maaf tadi kebalik ya, harusnya dari atas dulu ke bawah. Baik, Assalamualaikum. Mau nanya, seseorang meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak perempuan. Kemudian 2 saudara perempuan, ayah dan ibunya masih hidup. Berapa masing-masing bagiannya? Oke, ya. Berarti untuk ini kita coba simulasikan ya, Bapak sekalian ya. Jadi anak perempuan, 2 saudara perempuan, ayah dan ibu masih hidup. Kita coba ya, kita coba di share screen ke Excel-nya. Nah, Coba Kak Mandi. ke Excel-nya ya.
Yang Hari ini nggak apa ya, tersebutnya. hari ini kan nyantai ya, Sabtu ya nggak kerja ya. Baik, anak perempuan tadi 2 ya. Anak perempuan 2 nih, saya kasih warna kuning. Kemudian, apa tadi Bapak sekalian? Mohon izin sampaikan, anak perempuan 2, saudara perempuan ya. Pak Zian bisa menyampaikan anak perempuan, kemudian, nah ini karena harus di stop dulu ya, biar nggak lupa. Dua, dua orang anak perempuan, 2 saudara perempuan, kemudian ayah dan ibunya. Oke, ini berarti bapak ya. Ini bapak. Kemudian ada ibu. Ibu nomor 21. Kemudian saudara perempuan. Oke. Asumsinya saudara perempuan sekandung ya. Saudara perempuan sekandung. Nah, berarti nomor 14 nih. Ya. Eh, kita sambung-sambungkan. Bapak dengan anak perempuan akan ketemu di sini. Oke. Nomor 3 ya. Memang. Oke. Jadi ketika ahli waris Bapak kemudian dipasangkan ya bersama dengan anak perempuan 2 orang atau lebih, didapatnya 1/6 plus asobah. Ini berarti 1/6, tapi dalam hal ketika dihitung masih ada sisa, maka Bapak berhak atas sisa. Satu ya. Kemudian saudara perempuan sekandung, ya kita coba sandingkan dengan anak perempuan. Oke. Ketemunya di sini. Jadi ini saya kasih warna oranye, kemudian ini kasih warna oranye. Ya. Ini asumsinya nggak ada anak laki-laki ya. Kalau ada anak laki-laki otomatis termahjub saudara nih. Ya. Tapi karena hanya ada anak perempuan, berarti masih memungkinkan saudara perempuan sekandung ini dapat, ya, dapatnya bagiannya asobah, sisanya. Ya. Kemudian ibu. Ibu disandingkan dengan anak ya. Sorry, kuning aja. Oke, ibu ketika disandingkan dengan anak perempuan yang 2 orang, ya dapatnya 1/6, ya. Kemudian ketika disandingkan dengan bapak nomor 9, coba turun ke bawah, dapatnya 1/3. Kemudian ketika ibu disandingkan dengan, jadi ketika nomornya lebih besar, ya, ini nanti penyandingannya banyak, ya, dengan saudara perempuan sekandung nomor 14. Kita turun 14 ke bawah. Oke. Nah, selesai nih, ya. Kalau anak perempuan dapatnya 2 orang atau lebih ya. Karena tidak ada anak laki-laki, anak perempuan dapatnya 2/3.
nanti dibagi 2 orang, ya. Baik. Nih, saya kasih warna oranye yang titiknya, ya. Jadi anak perempuan dapatnya 2/3 karena 2 orang. Kalau 1 orang dapatnya setengah, ya. Nanti 2/3 tinggal dibagi 2, ya. Jadi masing-masing dapatnya 1/3. Kemudian bapak dapatnya 1/6 plus asobah, ya, ketika disandingkan dengan anak perempuan yang 2 orang. Artinya hak pokoknya 1/6, ya, tetapi ketika masih ada sisa, ya, maka dia punya peluang untuk memperoleh sisanya, ya, mendapat tambahan dari sisanya. Kemudian saudara perempuan sekandung 2 orang, ya, ketika disandingkan dengan anak perempuan, ya, dapatnya asobah. Ketika disandingkan dengan bapak, ya, dapatnya mahjub malah dia. Ya, berarti pilih yang paling kiri ketika bersanding dengan anak perempuan. Ya, kemudian ibu. Ibu ada beberapa titik pertemuan dengan anak perempuan, dengan bapak, ya, kemudian dengan saudara perempuan sekandung. Dapatnya 1/6. Ya, dengan begitu dari sini kita bisa lihat ini yang warna oranye-oranye, anak perempuan 2 orang dapatnya 2/3, bapak dapatnya 1/6 plus asobah, kemudian saudara perempuan sekandung asobah, ya, sisanya, kemudian ibu dapatnya 1/6. Seperti itu, ya, cara menggunakan tabel kuantum alko. Tinggal nanti kita definisikan harta dari masing-masing, harta waris, ya, dari almarhum almarhumah, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam tabel cara menghitung yang tadi. Seperti itu, ya, Pak Zin, ya, ketika ada saudara meninggal dunia, ya, ahli warisnya hanya 2 orang anak perempuan, 2 orang saudara perempuan, asumsinya sekandung tadi, ya. Nah, nanti akan berbeda ketika 2 orang perempuan sebapak, kemudian ayah dan ibu. Seperti itu, ya, Mas sekalian, ya, caranya. Kemudian selesaikan dulu, ya, yang ini yang di chat. Nanti Mas sekalian boleh konfirmasi. Ya, Dari Bang Ruli. Komalila, ya, untuk pembantu yang merawat sakit apa dapat bagian? Ya, pembantu sepanjang orang lain tidak dapat bagian. Ya, kalaupun kita sayang, ya, ke pembantu kan udah lama menjadi bagian dari keluarga kita, sudah lama bekerja di keluarga kita. Skemanya bukan waris, tapi boleh menggunakan skema hibah. Gitu, ya, silakan. Jadi sebelum meninggal kita kasih, ya, bagian dari harta kita, yaitu boleh, silakan. Itu pertanyaan Ibu Bidan Komalila. Kemudian Ibu Mentik, ya, kalau ada wasiat yang Ibu Mentik dari Kabupaten Jember, kalau ada wasiat yang LBH diperhatikan dalam bagian waris atau peraturan waris. Oh, kalau ada wasiat yang diperhatikan dalam bagian waris. Oh, iya. Jadi kemarin udah dibahas di sesi pertama, ya, sebelum kita bagi waris, yang pertama utang piutang dulu beresin, ya. Kemudian kalau ada zakat-zakat dari harta yang meninggal, kalau misalnya kita yakin masih ada yang belum dizakati, kita apa namanya, kita bereskan dulu, bayarkan zakatnya. Kemudian wasiat. Nah, wasiat ini syaratnya wasiat yang bisa dilaksanakan adalah wasiat yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, gitu, ya. Jadi wasiat dulu, ya, dilaksanakan, ya. Kemudian baru pembagian harta waris. Itu, ya, Bapak sekalian, ya. Jadi coba lihat di sesi pertama hal-hal apa saja yang didahulukan,
ya sebelum pembagian waris ya, termasuk biaya pengurusan jenazah dan seterusnya. Pak Bangun tadi sudah, Pak Andri, bila mana ada seorang anak laki-laki sama sekali tidak mendapat hak waris karena dikarenakan ayahnya telah menikah lagi. Dari istri pertama telah berpisah, punya anak cuma satu. Tapi hak waris ternyata jatuh ke istrinya yang sekarang. Untuk informasi sekarang, ayah dari anak laki tersebut telah meninggal dunia. Hukum dan solusinya bagaimana, Ji? Nah ini, ya karena tidak segera diselesaikan, maka memang ada potensi muncul masalah seperti ini. Artinya adalah bahwa anak laki-laki ini terzolimi ya sekalian, ya tidak mendapatkan haknya, ya. Kemudian ternyata berpisah, kemudian eh, hak waris jatuh ke istrinya yang sekarang gitu. Kemudian si bapak juga udah meninggal ya ini. Ketika sudah tidak bisa ditelusuri lagi ya sudah, ya mudah-mudahan ada rezekinya bagi anak laki-laki tersebut ya, karena bagaimanapun semestinya anak laki-laki ini mendapatkan bagian waris dari ayahnya gitu ya. Jadi kalau sudah tidak bisa ditelusuri ya di mana ya hartanya apa saja, ya sudah, ya diikhlaskan saja karena memang ini kejadian yang sudah berlalu lama dan sulit untuk ditelusuri gitu. Nah, ini eh, pelajaran bagi kita tentunya, eh, cukup itu jadi pengalaman orang lain ya. Kalau untuk di kita sendiri ya, mohon ketika nanti ada apa keluarga kita yang meninggal dunia ya, dicoba diinisiasi, dibicarakan, diobrolin yuk. Ini ada syariat waris yang harus kita selesaikan. Tapi mohon maaf kita sepakati dulu bahwa pembagian waris bukan berarti harta waris dijual kemudian bagi-bagi, tidak. Ya, yang namanya syariat waris adalah menghitung berapa jumlah harta waris dari almarhum almarhumah, kemudian dihitung berapa bagian dari masing-masing. Itu aja titik. Ya, sampai situ titik kemudian diakatkan. Ya, mau secara lisan saja disampaikan, disepakati, setuju, setuju, atau mau dituangkan dalam bentuk tertulis, tanda tangan semua ahli waris boleh. Atau kalau mau diperkuat, misalnya mau dibuatkan akte notaris, ya itu pun boleh. Ya, seperti itu Pak Andri, mohon izin ya barangkali tidak menjawab secara tuntas. Kemudian Pak Lilik ya, jika seorang suami meninggal, ada satu anak tiri perempuan dan istri sambung tidak punya anak. Bagaimana? Apakah istri sambung tersebut dapat hak waris? Bentar. Seorang suami meninggal, anaknya satu anak, oh anak satu anak tiri, berarti anak dari si ibu ya, anak dari istri. Kemudian istri sambung tidak punya anak. Istri sambung. Ini gimana nih Pak Lili nih? Boleh dijelaskan? Saya bingung dengan istri sambung. Yang jelas kalau anak tiri, kalau yang meninggal anak tiri dari istri, ya anak tiri ya, berarti anaknya istri dengan suami yang terdahulu, karena tidak ada hubungan nasab, maka bukan ahli waris, ya, tidak saling mewarisi. Ya, yang saling mewarisi adalah suami ke istri atau istri ke suami itu. Ya, jadi kemarin ingat ya tiga hal yang menyebabkan harta waris, ya pembagian harta waris. Karena nasab, ya anak cucu ke bawah, ibu, bapak, kakek, nenek ke atas, ya itu karena nasab. Kemudian karena perkawinan, ya makanya istri mewarisi harta almarhum suaminya, suami juga mewarisi harta almarhumah istrinya, gitu ya. Kalau tidak ada nasab, tidak ada garis keturunan, langsung itu tidak mendapat. Pak Lili, ada mau dikonfirmasi barangkali?
Seperti itu ya Pak Lili ya, kurang lebih ya. Atau ada yang sampaikan Pak Lili, barangkali mau konfirmasi, memperjelas pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Ibu ya, kirain Bapak. Pak Lili, Ibu Lili ya. Gimana Ibu? Iya, Nih suami meninggal. Kemudian ya. anaknya dari anak dari Nah, istri itu dari sekarang suami yang terdahulu gitu Bu ya. enggak, ini saya menanyakan haknya seorang istri yang dari suami itu. Kalau dia punya anak, terus saya istri ibu sambung, tetap dapat hak nggih dari suami, bukan ke anak, dapat bagian. Oh istri, sebentar. Saya taunya ada anak sambung. Kalau istri sambung tuh gimana Bu? Bu Lili? Istri kedua, ya istrinya pertama meninggal, terus Ya, menikah udah lagi, nikah lagi. Oh, terus dia punya anak, dia nah, punya anak, itu ya, istrinya dapat bagian hak waris apa enggak? iya, oke. Kalau sepanjang istri berarti ada ada pernikahan Ibu ya. Berarti apakah istri Iya, pertama, istri kedua, istri ketiga, keempat itu berhak Bu. Ya, apakah nikahnya resmi ataukah nikah siri itu dapat Ibu. Ya, nikah siri atau nikah resmi kalau secara hukum Islam kan terjadi pernikahan. Itu tetap mendapatkan hak waris dari harta almarhum suaminya. Ya. Kemudian walaupun tidak ketik punya anak, ya. nggih. Walaupun tidak punya keturunan. Oh enggak, iya enggak apa-apa. Ya, tetap istri dapat seperempat kalau tidak ada keturunan gitu. Gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya ada keturunan dari Nggih, makasih. hasil perkawinan tersebut ya ketika suami meninggal maka anak juga dapat karena itu ada hubungan nazab ya, hubungan keturunan. Itu ya Bu Lili ya. Nggih, makasih Ustaz. Ya. Ye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Dedi Jas, bagaimana bila suami istri tidak memiliki keturunan? Apa yang harus dilakukan untuk menurunkan atau diberikan warisannya? Baik, ini pertanyaan bagus nih. Baik, Bapak sekalian, Pak Dedi dan Pak Bu sekalian yang lain. Ketika tidak memiliki keturunan, berarti anak ya, cucu ya, atau misalnya punya anak, mohon maaf, meninggal, gitu ya. Berarti asumsi dihitungnya tidak memiliki keturunan, ya. Kalau tidak memiliki keturunan, berarti kan bisa jadi punya adik kakak ya. Kalau punya adik kakak itu eh, punya peluang untuk mendapatkan harta waris dari almarhum. Atau misalnya masih punya orang tua, bapak atau ibu, itu juga bapak atau ibu juga ahli waris dari yang bersangkutan. Atau misalnya masih punya nenek, ya misalnya asumsinya namanya orang meninggal kan tidak harus sudah sepuh ya, bisa jadi masih remaja ya, belum menikah atau menikah tapi belum punya anak kan gitu ya. Nanti harta warisnya bisa turun ke orang tuanya, bisa diwariskan kepada orang tuanya. Nah, ini kalau suami istri, ya kalau suaminya meninggal, ya berarti nanti istri mewarisi dari harta suami. Ya, kalau istri meninggal, berarti suami mewarisi harta dari istri. Gitu ya. Jadi jangan lupa, istri dan suami ini saling mewarisi. Ya. Kemudian yang mungkin menjadi isu yang penting lagi ya, ini sudah pernah saya sampaikan di sesi pertama ya, bahwa dalam hukum waris Islam tidak mengenal harta gonung gini. Ya, tidak mengenal harta gonung gini bukan berarti tidak perlu dihitung harta gonung gininya tidak. Ya, dalam hukum waris Islam, harta ini harus jelas siapa pemiliknya. Ya, misalnya suami istri sama-sama bekerja. Ya, maka harus jelas harta yang dibeli bersama-sama semasa mereka bersama, ya hidup bersama, harus di, di, diidentifikasi. Ini rumah ini milik siapa,
ini mobil ini milik siapa, ini tanah ini milik siapa, harus clear. Ya, walaupun bisa jadi apa namanya, Bapak sekalian, dibeli secara bersama-sama dengan uang bersama, tapi harus clear. Ya, boleh nggak Pak Rianto, suami istri sama-sama bekerja kemudian melakukan perjanjian pisah harta? Boleh, ya. Jadi harus dipisah harta suami berapa, ya apa saja dan berapa, dan harta istri apa saja dan berapa. Hanya jangan lupa, suami bekerja mendapatkan uang, ada kewajiban menafkahi istrinya. Ya, jadi harus dikurangi dengan uang yang dikeluarkan untuk menafkahi istri dan anak-anak. Tapi kalau istri bekerja, punya penghasilan, tidak punya kewajiban untuk menafkahi suaminya. Jadi yang punya kewajiban menafkahi adalah suaminya. Oleh karena itu, yang sama-sama bekerja disepakati, ya harta yang sudah dikumpulkan bersama dari gaji berdua, ya mau seperti apa pembagiannya. Mau pembagian berdasarkan hitungan yang mudah 50-50, 50-50, 60-40, atau misalnya gini, pokoknya rumah ini milik Bapak, rumah yang sana milik Ibu, ya mobil yang ini milik Bapak, mobil yang itu milik Ibu, boleh. Ya, jadi harta ini harus clear siapa pemiliknya, ya. Dan ini harus disampaikan kepada anak-anak, ya, sehingga ketika bapak meninggal duluan, ya, anak-anak itu terinformasikan. Oh, berarti harta milik bapak yang akan diwariskan adalah ini. Demikian juga kalau misalnya ibunya meninggal duluan, ya suami juga tahu, anak-anak juga tahu bahwa harta dari istri adalah ini dan nilainya kira-kira sekian gitu. Ya, jadi harus jelas ya harta ini siapa pemiliknya. Ya, ini biasanya agak sungkan ya Mas sekalian ya. Ngapain suami istri ngomongin pembagian harta sih atau pemisahan harta sih. Tapi ini menjadi penting Mas sekalian, supaya apa namanya, hukum waris ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini biasanya kita berhadapan dengan adat ya yang rasanya kok kurang pas ya, kurang enak kalau dibagi dipisah gitu. Toh kita eh, hidup bersama, kenapa harta dipisah? Justru itu yang disarankan supaya apa? Supaya harta ini jelas siapa pemiliknya. Sehingga ketika ada kejadian wafat, meninggal, nanti akan jelas ini harta dari almarhum. Almarhum itu apa dan berapa. Gitu ya sekalian ya. Oke. Kalau nggak punya keturunan sama sekali nih, ceritanya saudara nggak ada, ya, apa namanya, orang tua juga sudah nggak ada, ya. Kemudian hanya istri atau suami aja, berarti ketika yang meninggal suaminya ya nanti istri tetap hanya dapat seperempat. Nah, sisanya 3/4. Nah, ini eh, nggak ada pemiliknya nih, ya. Nah, ini kalau memang betul-betul tidak ada pemiliknya, ini bisa nanti disepakati ya dengan apa namanya, tokoh masyarakat ya, untuk yang 3/4 bagian ini mau dikemanakan hartanya, karena secara syar'i ini tidak ada pemiliknya, ya. Seperti itu, Ibu Pak Dedi, ya Pak Dedi Jas. Ini asumsinya kalau betul-betul sudah mentok ya, tidak ada harta, tidak ada ahli waris yang lain. Tapi kalau dicari-cari ternyata ketemu ya itu bagian atau hak dari ahli waris dari almarhum. Baik, kemudian ada lagi kah? Baik, Pak Hasim dari Klinik Bina Sehat PPNI. Anak pungut dan saudara kandung berhak yang mana dapat warisan? Ya, kembali pertanyaan jawaban yang tadi ya pada sesi pertama ya. Kalau waris itu 3 tadi, ya, nasab, perkawinan, atau satu lagi yang tadi, ketika ada orang yang memerdekakan, ya. Ketika anak pungutnya adalah anak dari saudara kita, maka masih punya potensi untuk mendapatkan bagian waris.
Tapi ketika anak pungut, anak angkat ini memang betul-betul orang lain, anak dari orang lain, bukan saudara, maka dia bukan ahli waris. Ya, ketika disandingkan anak pungut dengan saudara kandung, duluan mana? Ya tentu duluan saudara kandung untuk diberikan prioritas hak waris. Nah, kemudian saya sayang banget sama anak angkat, anak pungut, ya harta saya mau dikemanakan? Bisa, ya diserahkan, dibagi, ya di apa namanya diberikan kepada anak angkat kita dalam skema hibah. Jadi sebelum yang bersangkutan meninggal harus diserahkan dulu kepada anak pungut atau anak tiri misalnya atau anak angkat dalam skema hibah ya. Dalam hal setelah dibahkan kemudian nanti masih ada harta waris ya, kemudian beliau meninggal, berarti sisa dari harta itulah yang nanti akan dibagikan sebagai harta waris. Baik, kalau sekalian saya hormati, seperti itu materinya ya, semua udah dijawab di chat Zoom. Namun demikian dalam hal Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya, boleh, monggo. Ini ada yang masuk satu message. Oke, nggak bertanya ya. Ada yang lain? Cukup? Baik. Ustadz Nugroho, monitor ada? Nggak ada? Oke, baik. Kalau begitu saya yang nutup ya. Sekalian saya hormati ya. Terima kasih ya atas kehadiran sekalian pada Zoom di kajian berkah pagi hari ini. Ya mudah-mudahan ilmu yang kita sudah pelajari bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama bermanfaat untuk kita semua. Dan saya hanya sekedar mengingatkan bahwa syariat waris ini satu dari sekian banyak syariat Islam yang harus kita coba terapkan, laksanakan. Yang sudah berlalu ya sudahlah berlalu, ya yang akan datang kita coba terapkan dengan sebaik-baiknya ya, karena ketika syariat Islam ini kita laksanakan, insya Allah kita akan dapat pahala atas pelaksanaan syariat sebagaimana kita melaksanakan syariat-syariat Islam yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa 2 pekan ke depan masih ada satu sesi lagi. Ya, kita coba menghitung harta waris dengan aplikasi sederhana. Ya, namanya aplikasi Siwaris. Ya, kita coba menggunakan alat bantu. Mudah-mudahan akan membantu mempermudah ya kita dalam membagi harta waris keluarga. Terima kasih ya, mudah-mudahan pagi hari ini ya kita dapat keberkahan dari Allah SWT untuk senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih, sampai ketemu 2 pekan yang akan datang. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ketemu khairan. Mas sekalian, ketemu Mas sekalian. Hmm. Mohon izin live ya. Iya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.